Halo Sobat Cijujung, selamat datang di podcast sosialisasi COVID-19. Podcast sosialisasi COVID-19 ini merupakan salah satu program kerja kelompok KKN TIPB Bogor Cup 25. Kegiatan ini berupa video podcast sosialisasi mengenai COVID-19, varian virus terbaru, vaksin, dan cara pencegahannya. Perkenalkan, saya Larissa Hana yang akan memandu jalannya podcast kali ini hingga selesai. Dan di sini tentu saja saya tidak sendiri nih Sobat Cijujung. Saya bersama dengan narasumber keren dan kredibel, yaitu Ibu Dr. Husnawati MSI. Beliau merupakan salah satu dosen divisi biokimia medis Departemen Biokimia IPB. Selain itu nih teman-teman, Ibu Dr. Husnawati juga bertugas sebagai dokter umum di Poliklinik IPB Dramaga. Halo Ibu Dr. Husnawati. Halo. Nah, bagaimana nih Bu kabarnya selama penerapan PPKM Jawa Bali? Kalau kabar saya sendiri, alhamdulillah baik-baik saja karena saya mengikuti aturan dari pemerintah ya, stay at home. Jadi kalaupun ada ini kita sekarang telemedicine ya, jadi banyaknya konsul gitu. Kecuali yang memang harus apa istilahnya jaga di lokasi, nah itu harus datang ke lokasi vaskesnya. Dan ya saya juga selain sebagai dosen, dokter, saya juga ibu rumah tangga, saya punya 3 anak, jadi ya pekerjaan tambahannya adalah jadi guru. Apalagi sekarang lagi musim liburan ya, Iya benar menjaga banget Ibu. anak-anak di rumah itu agak susah. Iya benar banget ya Bu, karena memang belakangan kasus COVID ini sedang melonjak dan tentu saja protokol kesehatan juga kayaknya perlu banget diperketat ya Bu. Salah satunya kita harus tetap produktif meskipun berada di rumah aja. Kayak Ibu Husnawati nih nyambi jadi guru juga ya Bu. Keren banget Harus. nih, Wonder Woman. Nah, Sobat Jujung, dalam mempersiapkan podcast kali ini, tim penyelenggara telah membuat question box di Instagram, dan ternyata banyak banget pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen kepada kami. Tapi tentu saja karena keterbatasan waktu, kami telah memilih pertanyaan yang pada kesempatan kali ini akan dijawab langsung oleh Ibu Dr. Husnawati. Bagaimana nih Ibu? Apakah Ibu sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen? Ya, insya Allah saya akan berusaha menjelaskan dengan bahasa yang semoga bisa dimengerti ya. Nah, bagus banget nih Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, dan mungkin ini untuk 3 pertanyaan pertama, kita akan membahas terkait varian virus terbaru dari Pablo Picasso. Sebenarnya apa sih Bu bedanya varian virus terbaru dengan varian virus yang sudah ada sebelumnya? Oke, baik. Varian yang baru ini kita sebutnya kan varian Delta ya. Varian Delta kita kenal itu asalnya dari India. Sebenarnya varian Delta ini sudah ada dari akhir tahun 2020 kemarin di India sudah muncul gitu ya. Tapi kemudian mulai merebak, melebar kemana-mana, bahkan ke seluruh dunia termasuk Indonesia ya. Itu setelah adanya kegiatan keagamaan di Sungai Gangga ya. Waktu itu kita sempat melihat sebelum Lebaran beritanya ya. Waktu itu kita sebagai orang Indonesia kan, wah gimana sih gitu ya. Nyebur bareng-bareng di Sungai Gangga gitu. Dan tanpa prokes kita lihat sendiri, ya waktu itu kita hanya, saya yakin ya banyak sekali yang melihat berita itu dan memberi komentar. Nah kemudian banyak kasus terjadi di India ya. Kita juga dengar di berita vaskes di India kolaps karena adanya penyebaran varian Delta itu di bulan Maret April ya itu kalau nggak salah. Nah kemudian kita melakukan ada Idul Fitri ya waktu itu Lebaran, kemudian ada banyak yang mudik. Ya. Waktu itu saya sempat ngobrol dengan teman saya, wah ini kalau dibiarkan ini bisa-bisa ada Sungai Gangga baru nih di Indonesia gitu ya. Jadi kalau orang India itu Sungai Gangganya ya benar Sungai Gangga nyebur bareng di Sungai Gangga. Nah, kalau orang Indonesia nggak nyebur tapi rame di jalan. Nanti kita lihat kan di jalan-jalan lumayan ramai ketika pada mudik, ketika kemudian kumpul-kumpul di restoran. Saya sendiri kalau bawa mobil lewat-lewat di restoran sekitar rumah itu ya pada penuh gitu. Heran juga waktu itu. Ini serasa nggak ada COVID waktu itu. Nah kemudian bulan Mei mulai ada kasus. Juni meledak di Indonesia kasus varian Delta. Jadi ya ini
Indonesia juga kena Sungai Gangganya gitu ya. Nah, bedanya apa sih varian Delta ini dengan varian yang sebelumnya? Jadi perlu diketahui bahwa virus COVID ini ya, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini karena dia merupakan virus mRNA ya. Jadi di dalam mungkin sudah pernah lihat ya gambar virus corona itu seperti apa, bulat, terus di luarnya tuh ada apa sih istilahnya tuh, kalau istilah ilmiahnya spike ya, spike protein, jadi ada tonjolan-tonjolan gitu ya. Nah, di dalam virus itu ada mRNA-nya ya, itu adalah bagian dari virus yang nantinya akan berfungsi memperbanyak diri. Nah, khasnya virus mRNA itu dia gampang mutasi. Jadi virus flu itu memang gampang sekali mutasi dari virus flu yang biasa sampai dengan yang sekarang kita hadapi ini, virus SARS-CoV ini. Nah, untuk virus varian Delta dibandingkan dengan varian yang sebelumnya, varian Alpha, Beta, dan lain-lain itu, bedanya terutama adalah ini baru apa istilahnya penelitian secara in vitro ya. Jadi sebenarnya penjelasan lebih detailnya masih belum terlalu jelas karena memang masih berjalan proses penelitian. Ini baru muncul, baru heboh gitu ya di bulan April, Mei, Juni. Jadi penelitian masih ini. Intinya adalah karena ada perubahan pada bagian spike protein yang di luarnya itu, yang tonjolan-tonjolannya itu, dia varian Delta ini jadi lebih mudah untuk beredar dan menempel di reseptor yang ada di dalam tubuh manusia. Ibaratnya gini, kalau tubuh manusia itu sel-selnya itu ada reseptor seperti lubang kunci gitu ya. Nah, spike protein yang ada di varian virus itu ibaratnya tuh kayak kunci gitu. Nah, ini dengan untuk varian Delta ini antara reseptor yang ada di tubuh kita, lubang kuncinya, dengan protein yang ada di virusnya itu lebih ngeklik, lebih cocok, sehingga dia lebih gampang berikatan, terbuka, sehingga nanti dia lebih gampang masuk ke dalam sel. Itu pemahaman gambaran secara mudahnya. Makanya kemudian varian Delta ini dia gampang menular dan kasusnya cukup kalau terjadi gitu ya, gejala yang dialami itu cukup berat gitu, dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Dan perbedaan yang lebih jelas lagi, kemarin itu sudah ada artikel yang menerbitkan penularan virus itu kan istilahnya dilihatnya dari nilai RO ya, R0 ya. Kalau varian yang sebelumnya R0-nya itu 2-3. Artinya apa? Kalau ada satu orang yang kena, dia bisa menulari ke 2-3 orang. Itu varian yang sebelumnya. Nah, kalau yang varian Delta ini itu cukup luas. Jadi nilai R0-nya itu sekitar 5-8. Artinya kalau ada satu orang yang kena, itu bisa menulari sampai 5-8 orang. Jadi makanya kasusnya jadi lebih cepat gitu ya menularnya. Dan ya kita lihat sendiri sekarang karena cepat menular, banyak yang abai prokes, sehingga dia kasusnya jadi banyak di rumah sakit, di yang isoman juga jadi banyak. Ya, mungkin itu ya secara gampangnya. Tingkat keganasannya kalau pengalaman di lapangan di klinis, sekali lagi laporan penelitiannya belum terlalu jelas. Jadi ini lebih ke studi kasus, kemudian pendapat para pakar ya, dan pengalaman di lapangan. Orang-orang yang mengalami reinfeksi, jadi sebelumnya udah pernah kena nih varian yang sebelumnya kena COVID, kemudian dia kena lagi di varian Delta ini, sebagian besar itu menyatakan bahwa ini lebih berat gitu. Jadi seseknya lebih berat gitu ya. Dan kemudian biasanya kalau yang isoman dengan varian sebelumnya, ya dia paling anosmia aja, yang lain-lain masih bisa lah makan, masih standar. Nah, sekarang dengan varian yang baru ini sampai merasakan nyeri tenggorokan gitu ya. Mungkin anosmia nggak terlalu. Tetap ada beberapa yang mengalami anosmia, tapi ada yang nggak anosmia tapi dia mengalaminya nyeri tenggorokan, kemudian sakit kepala berat gitu ya. Demamnya juga yang nggak enak banget ya. Jadi sampai ya itu yang mengalami sesak nafas juga sekarang cukup banyak ya.
Dan itu bisa kita lihat dari banyaknya tabung oksigen yang habis di lapangan gitu. Jadi ya secara tingkat keparahan memang lebih parah daripada yang varian sebelumnya. Wah, jadi deg-degan ya. Ternyata justru lebih ganas gitu dari sebelumnya. Nah, pertanyaan kedua nih Bu, tadi Ibu sempat membahas bahwa ternyata kalau kita sudah pernah terinfeksi dan terinfeksi lagi yang virus Delta ini, kita jadi lebih ngerasa sulit gitu, mungkin lebih terasa lebih sakit begitu ya Bu. Nah, ini sepertinya lumayan berhubungan dengan pertanyaan yang kedua dari Ramadanar. Kalau sudah ada corona varian terbaru, apakah yang sudah divaksin akan masih tetap aman? Karena kan tadi bisa dibilang kalau misalnya kita udah bahkan sudah positif sebelumnya dan kita juga mungkin sudah memiliki imunitas yang cukup baik untuk menangkal virus corona, tapi masih bisa begitu positif kembali dan justru gejalanya bahkan lebih hebat begitu. Ya, jadi ini nanti arahnya ke ini ya, efektivitas vaksin ya. Jadi gini, ketika tubuh kita terpapar oleh benda asing ya, dalam hal ini virus, di dalam tubuh kita kan ada sistem imun. Sistem imun itu ibaratnya tentara yang bertugas untuk mengenali musuh dan kemudian mencari tahu bagaimana menghadapi musuh tersebut gitu. Apakah nanti caranya dengan membuat senjata basoka misalnya ya, itu bahasa umum apa misalnya pengibaratan ya. Ya intinya sel imun itu nanti akan menghasilkan antibodi ya yang menjadi senjata spesifik untuk virus tersebut gitu. Nah, ketika seseorang sudah pernah kena virus COVID ini, varian yang sebelumnya alpha misalnya, kemudian artinya sistem imunnya sudah bisa mengenali, oh ini virus COVID itu kayak gini loh gitu. Dia bentuknya seperti ini, kemudian kandungan mRNA-nya seperti ini gitu dan sebagainya. Jadi sistem imun itu sudah belajar, sudah menandai. Nah, ketika ada varian yang baru, ya ada varian yang baru dalam hal varian Delta, ada sedikit yang berubah nih. Misalnya ibaratnya gini loh, tadinya udah kenal nih musuhnya adalah orang-orang yang rambutnya kotak-kotak gitu ya, terus mukanya gini bopeng. Nah kemudian virus varian Delta ini datang lagi nih, tapi dia pakai topeng gitu ya, terus rambutnya dicukur misalnya atau gimana, sehingga kemudian agak nggak dikenali, agak tidak dikenali oleh sistem imun. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh dan kemudian bertempur dengan sistem imun kita, nah itu kan akan kebuka ya istilahnya, akan terlihat bagian-bagian yang sudah pernah dipelajari sebelumnya oleh sistem imun. Yang mungkin yang spike proteinnya nggak dikenali, tapi yang lain-lain tuh dikenali oleh sistem imun. Jadi tetap ada proses proteksi dari tubuh ya ketika sistem imunnya sudah belajar. Jadi reinfeksi memang bisa terjadi ya. Gejalanya mungkin lebih berat daripada varian sebelumnya. Tapi sebagian besar ya saya memang belum ada istilahnya laporan resmi ya yang reinfeksi survive tuh berapa banyak gitu ya. Tapi sekali lagi pengalaman di lapangan dan laporan-laporan kasus yang pernah reinfeksi itu sebagian besar survive gitu. Dan kalau kita lihat yang pernah divaksinasi, saya juga kemarin minta report ada nggak ya laporan berapa banyak sih, berapa persen sih yang sudah pernah divaksinasi kemudian terkena COVID ya itu survive dibandingkan dengan yang belum vaksinasi terkena COVID tidak survive. Nah sayangnya belum ada laporannya ya, mungkin ya sekali lagi karena semua lagi proses dan yang di lapangan itu sedang fokus menyembuhkan ini, jadi pendataan mungkin masih belum terlalu jalan gitu ya, sehingga belum ada data resmi. Tapi kalau dilihat di lapangan, rata-rata yang sudah divaksin, ya misalnya dalam hal ini nakes, kemarin ada berita ya, nakes di Kudus itu, waktu itu kan kasus varian Delta paling banyak terjadi di Kudus, dan itu menyebabkan terpapar juga pada nakes-nakes ya, tenaga kesehatan yang ada di Kudus, sehingga waktu itu beberapa puskesmas dan rumah sakit terpaksa harus di-close karena nakesnya pada tumbang gitu. Tapi kemudian hanya 5-6 hari sudah pada ini pulih kembali dan nakes-nakes tersebut memang sudah divaksin gitu. Jadi
intinya tetap ada proteksi dari tubuh, sistem imunnya sudah mengenali walaupun ada perubahan gitu ya. Karena perubahannya nggak terlalu nggak terlalu wah gitu ya. Walaupun mutasi, perubahannya nggak terlalu mencolok. Mungkin gitu. Baik, memang perubahannya tidak terlalu mencolok ya Bu. Jadi tetap masih bisa survive gitu untuk para penyintas COVID-19 ini. Nah, pertanyaan yang ketiga dari Ramadinai. Benar nggak sih kalau COVID varian terbaru bisa menyebar hanya dengan berpapasan dengan pasien begitu Bu, tanpa paparan droplet? Karena kan yang awal-awal tuh beritanya melalui droplet gitu ya Bu. Tapi katanya karena sekarang lebih mudah menyebar, banyak berita-berita yang beredar kalau misalnya kita berpapasan aja tuh bisa langsung tertular begitu. Ya, jadi untuk yang varian baru ini, varian Delta ini, kemarin sudah ada ulasan di Lancet ya, itu salah satu rujukan resmi untuk medis. Jadi ada beberapa apa ya istilahnya? Ada beberapa analisis yang kemudian menyimpulkan bahwa memang sekarang varian Delta itu sudah sifatnya airborne. Ya. Sekali lagi ini analisis karena penelitiannya masih skala in vitro, jadi masih skala lab, belum terlalu bisa melihat aslinya. Tapi analisisnya berdasarkan pertama tingkat penyebarannya yang sangat cepat ya. Beberapa studi kasus dan beberapa anamnesis itu wawancara dengan pasien gitu ya. Ditanyakan kamu, jadi kalau misalnya ada yang positif biasanya kita tanya nih, sekalian untuk tracing ya, tracking kita tanya, kamu papasan dengan siapa aja gitu. Kemudian ketika papasan itu kamu gimana? Pakai masker nggak? Jaga jarak nggak? Ya, jadi ada banyak yang menyatakan pakai masker, jaga jarak kok gitu ya. Tapi kok masih bisa kena? Dan ternyata dia pakai masker, kemudian maskernya apa istilahnya hanya masker kain gitu ya. Kemudian dia lebih dari 15 menit di ruangan ngobrol, bicara, diskusi di ruangan lebih dari 15 menit. Nah, nggak ada yang batuk gitu, nggak ada yang batuk, nggak ada yang pilek. Nah, jadi dari situ dari ngobrol saja bisa terpapar, artinya sudah aerosol gitu yang berperan, airborne, bukan droplet. Karena kalau batuk dan pilek itu kan paling banyak yang keluar droplet ya. Kalau droplet itu kan istilahnya cairan-cairan kecil yang keluar dari ini ya, dari mulut. Jadi ketika kita batuk, keluar tuh dropletnya. Cairan-cairannya nempel di mana-mana. Dan sifatnya droplet itu kan karena dia cairan, umumnya dia dari daerah mulut dia akan jatuh ke bawah gitu. Jadi penyebarannya nggak terlalu ini. Nah, kalau aerosol ya dia partikelnya lebih kecil sehingga kemudian bisa terbawa oleh udara, diterbangkan oleh udara. Dan ketika kita ngomong, itu lebih banyak aerosol yang keluar daripada droplet. Berbeda dengan batuk dan pilek, itu lebih banyak droplet yang keluar. Gitu. Jadi berdasarkan analisis tersebut, sebenarnya masih banyak analisis lainnya, tapi secara apa yang paling umum karena hal itu, sehingga kemudian dinyatakan bahwa ini udah sifatnya airborne, makanya kemudian disarankan untuk penggunaan masker, kalau bisa sekarang double masker. Double masker di sini masker medis yang hijau biru itu ya, yang biasa dikotakan itu, plus masker kain gitu. Jadi supaya proteksinya lebih maksimal. Wah, menarik banget ya Bu. Ternyata udah bisa menular lewat udara gitu ya Bu. Nah, masih membahas terkait penularan virus, pertanyaan yang keempat dari Edwidge dan orang yang baru tertular namun virusnya masih pada tahap inkubasi, apakah bisa menularkan begitu Bu? Atau mungkin kayak orang-orang OTG gitu ya Bu, imunnya juga masih kuat gitu, apakah masih bisa menularkan kepada orang lain? Ya, masih bisa banget ya. Soalnya kenapa? Gini, kita kan untuk virus COVID ini, SARS-CoV ini, itu kan sebagian besar masuknya dari saluran pernafasan, hidung, mulut ya. Sehingga kemudian ketika seseorang terkena virus SARS-CoV, misalnya nih lagi ngobrol ya, kemudian ada yang sudah positif ngobrol dengan yang belum, kemudian terkenalah yang belum ini virusnya. Virusnya itu masih ada di daerah pernafasan atas ya, hidung, mulut, tenggorokan gitu. Nah, kemudian orang ini
yang tadi sudah kena, ya istilahnya orang kedua ya, ngobrol lagi dengan yang lain gitu. Nah, ketika ngobrol itu kan virus yang ada di daerah hidung dan mulut ini ya akan ini juga akan ikut terbawa oleh aerosolnya itu, ya sehingga kemudian ya itu bisa juga menularkan. Jadi fase inkubasi itu tetap punya potensi. Makanya kita kalau tracing biasanya sampai ke istilahnya gini, orang yang positif itu F0 istilahnya ya. Ngobrol dengan orang-orang dekat yang kontak erat itu disebutnya F1 istilahnya. Nah, kemudian kita melacaknya sampai ke F2. Jadi nanti F1 ini kontak dengan siapa lagi sih gitu. Pada jangka waktu apa dia kontak dengan si F0 ini. Sehingga nanti kita bisa cek lagi, cek apakah yang F2 ini juga positif atau enggak gitu. Sehingga rekomendasinya sampai ke tingkat F2 itu ya harus isoman juga. Walaupun dia belum tentu positif di swab antigen. Karena swab antigen itu biasanya disarankan dilakukan 3-5 hari. Ya lebih baik sih hari kelima ya setelah kontak dengan yang positif. Kenapa? Karena kalau langsung biasanya hasilnya belum terlalu jelas gitu. Kalau sudah di hari ketiga atau hari kelima itu hasil swabnya bisa lebih jelas apakah positif atau negatif. Oh, jadi memang dari tracingnya juga sampai ke orang-orang yang justru nggak berpapasan langsung begitu ya Bu dengan para penderita COVID-nya begitu. Nah, pertanyaan yang kelima mengenai gejala nih Bu dari Edgeworks. Gejala yang dialami orang yang terjangkit oleh COVID itu sebenarnya apa aja sih Bu? Ya, kalau gejala kasus COVID ini mulai dari yang varian sebelumnya dengan sekarang sebenarnya hampir sama ya, gejala flu. Cuman memang untuk yang varian Delta ini flu-nya lebih berat gitu. Jadi kalau ya gejala flu itu apa aja sih? Batuk, ya, pilek, demam, gitu. Beberapa mengalami nyeri tenggorokan gitu ya. Bahkan ya anosmia. Kalau di varian sebelumnya yang khas itu anosmia. Jadi istilahnya kalau udah anosmia tuh mesti udah COVID gitu ya. Nah, kalau yang sekarang varian Delta ini selain anosmia itu juga nyeri tenggorokan yang banget gitu ya. Karena banyak yang beberapa kasus yang mengeluhkan nggak ada anosmia kok, jadi hidungnya tetap masih bisa ini ya. Tapi sakit tenggorokannya parah, sakit banget gitu. Nah, biasanya kalau belum COVID kan kita ininya ini radang tenggorokan ini gitu ya. Tapi sekarang kalau ada yang seperti itu kita harus tetap curiga gitu dan kemudian tracing ya, tracking apakah dia pernah kontak nggak dengan yang positif atau gimana. Kemudian prokesnya selama ini gimana. Sebenarnya dari melihat kedatangan pasien juga kita bisa lihat penerapan prokesnya seperti apa gitu ya. Karena ada yang pakai masker, maskernya melorot gitu ya, atau pakai masker daerah dagunya masih kelihatan gitu. Jadi dari situ harus ini sekarang ini kalau memang ada gejala-gejala flu dan ini ya di swab untuk memastikan apakah dia positif atau enggak. Nah, selain gejala flu sebenarnya ada gejala yang lain juga terutama di varian Delta ini ya. Sakit kepala misalnya, kemudian juga diare, nyeri perut itu juga sekarang sudah jadi gejala yang umum terjadi pada penderita COVID. Gitu. Makanya kalau bisa, saya sangat mendukung sekali PPKM, stay at home, work from home, school from home, gitu ya. Kenapa? Karena supaya kita ini dulu nih, jangan men-stop penularan. Karena kita nggak tahu nih nularnya dari mana, gampang sekali. Jadi harus lebih aware lagi, gitu. Wah, emang bener banget sih Bu. Jadi harus menjaganya tuh bener-bener banget gitu ya Bu. Takut nih, aduh nanti tiba-tiba udaranya bersih apa enggak gitu kan. Dilewatin gak nih sama penyintas gitu. Nah tadi kita udah tapi bahas. sebelum gini, intinya gini, takut boleh, tapi takutnya nih lebih ke arah nanti kita supaya lebih waspada gitu ya, bukan jadi parno ya. Karena manusia itu kan harus ikhtiar, harus usaha untuk memproteksi diri, usaha untuk menjaga kesehatannya. Nah, perkara nanti akan terkena atau enggak gitu ya, itu kan sebenarnya
sudah ada yang menentukan ya, buat yang beragama dalam hal ini Islam ini sudah ketentuannya gitu. Tapi kan yang kita bisa lakukan adalah usaha supaya meminimalisir resiko yang bisa terjadi.